Banyak orang Islam Indonesia mengetahui syirik itu hanya sujud kepada berhala. Tidur pun bisa ibadah loh. Apakah musabaqah tilawatul Quran dengan cara yang seperti ini? Dia sengaja memperbaiki ayat Al-Qurannya, membaguskan bacaan Al-Qurannya untuk dapat hadiah. Apakah dia melakukan iyyaka na'budu? Judi di dalam membaca Al-Quran yang tidak ikhlas karena Allah. Cocok. Bahkan itu dianggap ibadah. Dari mana datangnya joget dan konser adalah ibadah? Dianggap kalimat-kalimat lirik lagu yang mungkin secara lirik mengarah kepada agama adalah ibadah. Cukup itu aja adalah ibadah. Maka ketika kita membaca iyyaka na'bud dengan makna yang seperti yang kita barusan sampaikan, kita membacanya dengan makna yang luas sekali, yang tidak akan sampai kepadanya orang yang tidak tahu makna itu. Apalagi sekedar baca terjemahan dan menganggap sudah rajin baca terjemahan berarti sudah mengerti agama. Hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepadamu kami menyembah, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta pertolongan. Menyembah apa? Maka banyak orang Islam Indonesia mengetahui syirik itu hanya sujud kepada berhala, sujud kepada patung, sujud kepada matahari dan api. Dan mereka tidak faham bahwa minta hujan ke dukun itu juga syirik. Mereka tidak faham bahwa kalau ada tali belali yang diikatkan dengan keyakinan ini akan menjaga kita dari mara bahaya, itu juga kesyirikan. Padahal maknanya sama. Sama-sama syirik. Iyyaka na'budu wa artinya dan, iyyaka sudah ada di atas, nasta'in kami minta, memohon pertolongan. Berlaku pada iyyaka nasta'in apa yang kita bahas pada iyyaka na'budu. Sehingga tidak perlu saya panjang lebar di dalamnya karena kalimat yang sama, pola yang sama, makna yang sama, kandungan yang sama, berarti meminta pertolongan apapun hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan di dalam hanya beribadah kepada Allah. Hanya kepada Allah mohon pertolongan, mohon bantuan dalam mewujudkan. Hanya kepada Allah kita beribadah. Bisa difahami tidak maknanya yang Anda sampaikan ini? Dimengerti atau tidak? Kita mengatakan tadi, ibadah itu sangat banyak, sangat luas. Sampai tidur pun bisa ibadah loh. Berarti dia aktivitas yang sangat banyak. Di dalam benar-benar beribadah itu hanya kepada Allah, kita benar-benar minta bantuan hanya kepada Allah. Kita benar-benar minta bantuan hanya kepada Allah. Karena ketika kita akan melaksanakan aktivitas yang sangat banyak dan dalam setiap amalan-amalan yang sangat banyak itu kita butuh iyyaka na'bud, maka kita juga butuh hal yang sangat banyak dalam iyyaka nasta'in di dalam mewujudkan amalan-amalan yang sangat banyak yang kandungannya ada pada iyyaka na'bud. Maka orang yang tidak Allah tolong
dia tidak akan baca Al-Quran. Orang yang tidak Allah tolong, dia tidak akan mau puasa Ramadan. Orang yang tidak Allah tolong menegakkan, tidak akan bisa berkata jujur. Orang yang tidak Allah tolong tidak akan bisa menimba ilmu agama dengan baik dan benar. Orang yang Allah tidak tolong tidak akan bisa sebutkan apa saja daripada hal yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Kalau tidak turun pertolongan Allah Taala, dia tidak akan lakukan itu. Orang yang tidak Allah datangkan kepadanya pertolongan, maka dia tidak akan bisa berbuat tauhid, beribadah hanya kepada Allah semata. Dia akan melenceng ke sana, melenceng kemari, hanyut dalam beraneka ragam warna kesyirikan di permukaan bumi. Terasa luasnya Al-Quran? Bapak Ibu yang muliakan Allah, terasa luasnya Al-Quran? Yang hilang di dalam ketidakmengertian manusia. Nampak di sini benar-benar Allah ingin mengajarkan kepada kita, begini loh hidup yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak mengerti apa yang dia baca. Nampak di dalamnya bagaimana Allah benar-benar menata hidup kita dalam apa yang kita pelajari sekarang. Nampak? Yang tidak dimengerti oleh kita yang selama ini tak tahu artinya dan tahu maknanya. Taunya hanya huruf demi hurufnya yang dihafalkan dari kecil. Di sinilah kenapa umat Islam sekarang jauh dari agama Allah, karena memang nggak memahami dengan baik dan benar agama Allah itu. Sehingga dia membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dengan irama yang indah untuk dapat hadiah. Dalam apa? Dalam apa? Musabaqah tilawatul Quran. Apakah musabaqah tilawatul Quran dengan cara yang seperti ini? Dia sengaja memperbaiki ayat Al-Qurannya, membaguskan bacaan Al-Qurannya untuk dapat hadiah. Apakah dia melakukan iyyaka na'budu? Apalagi ketika mau musabaqah, harus masuk uang sekian dulu baru boleh jadi peserta. Judi di dalam membaca Al-Quran yang tidak ikhlas karena Allah. Cocok loh, kawannya cocok. Ini terjadi, bahkan itu dianggap ibadah. La haula wala quwata illa billah, na'udzubillahi minal jahl. Kita berlindung kepada Allah daripada tak mengerti agamanya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, Allah bila mana inginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah jadikan dia mengerti agamanya. Dari mana datangnya joget dan konser adalah ibadah? Itu dari mana datangnya coba? Karena tidak mengerti agama Allah. Anggap kalimat-kalimat lirik lagu yang mungkin secara lirik mengarah kepada agama adalah ibadah. Cukup itu aja adalah ibadah. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila kita melanjutkan nasta'innya, maka pertolongan Allah sangatlah luas. Dan kita tidak akan bisa apa-apa kalau bukan Allah menolong dan membantu kita.
sekecil apapun amal kita, tak akan bisa kita amalkan kalau Allah tidak menurunkan apa? Pertolongan. Baca Al-Quran butuh pertolongan Allah, jalan ke masjid butuh pertolongan Allah, duduk di majelis ilmu butuh pertolongan Allah, mau mendengarkan ceramah butuh pertolongan Allah, berbakti kepada orang tua butuh pertolongan Allah. Namun umat manusia sekarang ini hanya minta bantuan kepada Allah dalam perkara-perkara dunia mereka saja. Mau kerja minta pertolongan Allah, mau kuliah minta pertolongan Allah, habis dana untuk biaya kuliah anak minta pertolongan Allah. Saya mengatakan benar sudah, tapi kok itu doang gitu loh. Kok hanya kembalinya kepada Allah di hal-hal duniawi, sementara tidak hadir makna minta pertolongan kepada Allah untuk bisa baca Quran, minta pertolongan kepada Allah untuk bisa menjalankan sunnah Rasul, minta pertolongan kepada Allah untuk bisa jujur, minta pertolongan kepada Allah untuk bisa berkata kata-kata yang baik dan bijak dan tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, minta pertolongan kepada Allah dalam akhlakul karimah, minta pertolongan kepada Allah di dalam bisa berbuat baik kepada tetangga, bisa memberikan kebaikan kepada sesama. Gak ada makna itu lahir, atau tak ada makna itu muncul di dalam banyak hati umat Islam. Baru ingat minta pertolongan kepada Allah kalau dia akan mengerjakan hal-hal yang besar dalam urusan dunia menurut dia. Nih mau ujian nih, kalau lulus jadi pilot, nggak lulus ulang kuliah 2 tahun. Baru minta pertolongan, ingat Allah, minta pertolongan kepada Allah. Akhirnya minta tolong kepada Allah hanya dalam hal yang sangat kecil. Yang sangat-sangat kecil itu pun duniawi. Mana orang yang minta tolong kepada Allah, benar-benar serius minta tolong kepada Allah agar dia bisa istiqomah di jalan yang lurus? Mana orang yang benar-benar minta tolong kepada Allah agar dia bisa sholat ke masjid 5 waktu? Sementara kandungan makna iyyaka nasta'in luas, karena iyyaka nasta'in untuk mewujudkan iyyaka na'bud. Tujuan hidup adalah iyyaka na'bud. Untuk mewujudkan tujuan hidup ini kita butuh iyyaka nasta'in. Maka para ulama mengatakan iyyaka na'bud adalah ghayah, orientasi hidup, iyyaka nasta'in adalah wasilah, sarana yang akan kita gunakan, cara yang akan kita gunakan untuk mewujudkan iyyaka na'bud tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita rinci satu persatu, setahun kita duduk di sini nggak selesai iyyaka na'bud. Setahun kita di sini nggak akan selesai iyyaka na'bud, karena kita bicara panjang lebar tentang sholat, bicara panjang lebar tentang zakat, bicara panjang lebar tentang banyak hal dalam agama kita, dan semua itu masuk di dalamnya iyyaka na'bud. Apa ini dimakan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang membaca Al-Quranul Karim dengan makna yang dia ketahui, ditambah dengan tafsir yang dia ketahui, dia akan tahu dan sadar bahwa begitu luasnya Al-Quranul Karim. Wajar kalau tidak ada manusia yang bisa mendatangkan ayat seperti Al-Quran. Kan ditantang manusia oleh Allah, datangkan satu surat seperti Al-Quran, datangkan seperti Al-Quran. Ada orang yang bisa mendatangkannya? Nggak ada. Karena nggak ada yang bisa mendatangkan kalimat-kalimat yang kandungan makna nggak selesai dibicarakan 1 tahun kecuali Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.